Pulang ke kampung suami, saat lebaran, ibu mertua menghina dan menyingkirkanku ke dapur. Aku mengangkat koper pergi malam itu juga. Beberapa hari kemudian, keluarga suami harus membayar ganti rugi 500 juta rupiah karena satu alasan. Aku duduk di kursi penumpang depan, menatap keluar jendela kaca. Jalanan dari Jakarta menuju kampung halaman di Jawa Tengah terasa panjang tak berujung, angin malam bertiup dingin menusuk. Lapisan embun tebal menempel di kaca mobil. Suamiku Bima tetap fokus mengemudikan setir. Sesekali ia bersiul mengikuti irama musik dari radio, raut wajahnya santai seolah perjalanan mudik ini adalah liburan, sementara hatiku terasa berat seperti ditimpa batu. Bagi banyak orang, Lebaran adalah momen berkumpul. Tetapi bagiku, Lebaran berarti harus kembali ke rumah tua itu, tempat yang penuh dengan tatapan menghakimi dan kata-kata yang membuat sesak napas. Di belakangku Rania sedang tertidur pulas. Putri kecilku tahun ini genap berusia 5 tahun, wajahnya bulat, dengan pipi merona di balik selimut tipisnya. Aku memandangi putriku, sedikit kelegaan yang langka menyelimuti hatiku. Aku tidak ingin ia merasakan kelelahan ibunya, jadi aku tetap berusaha diam sepanjang perjalanan. Bima melirikku dan bertanya, "Kamu lelah, Citra? Sebentar lagi sampai kok, paling 100 kilometer lagi." Aku tersenyum paksa. Tidak, hanya sedikit mabuk perjalanan. Ia tertawa lagi, suaranya riang. Pulang ke rumah ibu untuk lebaran, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku memalingkan wajah tanpa menjawab. Ia tidak pernah mengerti. Rumah ibu dalam kalimatnya itu, bagiku tak ubahnya medan perang, tempat di mana seberapapun aku berusaha, aku akan selalu menjadi orang luar. Untuk mempersiapkan kepulangan ini, aku sudah berbelanja sejak seminggu sebelumnya. Setiap buah tangan kupilih sendiri dengan teliti. Parsel kue kering impor, perangkat minum teh keramik, bahkan satu boks penuh seafood segar yang diberi es lobster, abalon, dan kepiting raja. Aku hanya berharap hidangan lebaran tahun ini tidak monoton, agar ibu mertuaku senang dan tidak mencari-cari alasan untuk menyindir. Setahun penuh bekerja, aku tidak pernah pelit pada keluarga suami, hanya takut dicap sebagai menantu dari kota yang sombong dan kikir. Aku teringat kepulangan sebelumnya. Setiap kali pulang kampung adalah sesi memaksakan diri untuk bersabar. Ibu mertuaku, Ibu Wati, selalu menganggap menantunya seperti orang asing, tidak pernah sekalipun ada kata-kata manis darinya. Ia selalu berkata, menantu macam apa, bicaranya sok intelek, jadi orang kota jadi sombong sama orang desa, ya? Dan aku hanya bisa menunduk sambil tersenyum kecut untuk menyudahinya. Bertahun-tahun seperti itu, aku menasihati diri sendiri untuk terus bersabar. Aku takut Bima menjadi serba salah, takut putriku tumbuh besar menyaksikan ibunya berdebat dengan neneknya. Namun, kesabaran itu perlahan berubah menjadi cangkang yang membuatku sesak napas. Mobil melaju kencang melewati jalanan yang sepi. Angin berdesir di luar. Suara ban yang bergesekan dengan aspal seolah mengingatkanku bahwa semakin jauh aku pergi, semakin dekat pula aku ke tempat yang membuat hatiku menciut. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan emosi, menasihati diri untuk tetap tenang. Tahun ini aku pulang, cukup bersikap lebih luwes. Pasti ibu akan senang. Aku menyemangati diri sendiri, meskipun jauh di lubuk hati aku tahu itu mustahil. Bima tiba-tiba berkata, "Aku telepon ibu dulu ya, bilang kita sudah dekat." Aku mengangguk, kudengar ia menekan nomor, lalu suara Ibu Wati terdengar ketus dari pengeras suara mobil. "Oh, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai, kabari ibu." Tidak ada satupun pertanyaan kabar, tidak ada nada penantian. Aku menggigit bibir dan memalingkan wajah ke jendela untuk menghindari tatapan suamiku. Langit menggelap. Cahaya lampu kuning yang remang dari rumah-rumah di tepi jalan memantul di lapisan embun. Pemandangan kampung halaman perlahan muncul, begitu akrab hingga membuatku bergidik. Aku sudah melewati gerbang itu berkali-kali, tetapi tak pernah sekalipun merasa benar-benar diterima. Kali ini pun pasti akan sama saja. Aku menunduk untuk merapikan selimut Rania, mengelus lembut rambutnya. "Asalkan ibu sabar, kamu akan mendapatkan lebaran yang damai, nak." Aku selalu berpikir begitu. Seluruh perjalanan lebih dari 300 kilometer ini, aku hanya mengharapkan hal sederhana itu.
Mobil berbelok ke jalan kecil yang menuju desa. Lampu depan menyorot rumah beratap genting tua milik mertuaku. Aku melihat dari balik kaca, tampak siluet ibu mertuaku berdiri di halaman, bertolak pinggang. Posturnya kecil, tetapi tatapannya memancarkan hawa dingin yang kukenal. Dadaku tiba-tiba sesak. Entah kenapa, meski sudah mempersiapkan mental, aku tetap merasa gemetar. Setiap tahun pulang sekali, tetapi rasanya selalu seperti tantangan baru. Bima menatapku tersenyum. Sudah sampai. Ayo turun, sayang. Aku mengangguk pelan, menarik napas dalam-dalam. Di luar sana, asap dari tungku dapur sudah mengepul. Aroma jerami yang terbakar berpadu dengan udara dingin membuat mataku perih. Aku membuka pintu dan melangkah turun. Sepatuku masih berdebu, hatiku cemas sekaligus lelah. Pintu mobil ditutup, bunyi klik yang kering terdengar seperti sebuah pertanda. Aku tahu, saat itu juga, aku akan memulai lagi serangkaian hari di mana setiap helaan napas pun harus kusembunyikan. Mobil berhenti di depan gerbang, bannya bahkan belum sempat mendingin, aku sudah melihat Ibu Wati berdiri menunggu. Ia mengenakan baju hangat berwarna ungu tua, kedua tangan bersedekap di dada, tatapannya pada kami sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Bayangannya jatuh memanjang di lantai plester yang tua, menyatu dengan cahaya lampu kuning pucat yang membuatku merasa lebih dingin dari angin di luar. Aku membuka pintu mobil, menggendong Rania turun lebih dulu, sambil tersenyum ringan. Assalamualaikum, Bu. Kami sudah sampai. Ibu Wati melirik sekilas kami berdua, tatapannya cepat beralih ke tumpukan oleh-oleh di bagasi. Pamer lagi, buang-buang uang saja, katanya, dengan nada sedikit bosan. Tanpa pertanyaan kabar, tanpa ucapan selamat datang, hanya tatapan sedingin es yang membuat hatiku mencelos. Aku tetap berusaha tersenyum, membawa putriku masuk ke halaman. Rania berlari kecil ke depan, berseru riang, "Nenek, Rania kangen nenek." Ibu Wati menunduk mengelus kepala Rania, tetapi elusannya begitu sambil lalu, seolah hanya formalitas. "Iya, anak pintar, masuk sana," katanya, lalu segera berbalik pergi, membiarkan Rania berdiri kebingungan menatapnya. Aku melihat pemandangan itu dan hatiku seperti diremas. Rania tidak mengerti sikap dingin itu. Ia hanya tahu neneknya tidak memeluknya seperti anak-anak lain dipeluk. Bima bergegas menarik koper sambil berkata riang, "Bu, tahun ini kami pulang lebih awal loh." Ibunya hanya bergumam, lalu menatap lurus ke arahku. "Bawa oleh-oleh itu masuk, tata yang rapi di meja untuk Bapak." Aku mengangguk, dengan perlahan membawa satu persatu kantong belanjaan. Meski koper sudah berat, aku berusaha berjalan pelan agar tidak terlihat kesal, tetapi sebenarnya bahuku sakit sekali, dan hatiku jauh lebih berat. Rumah tua itu masih sama seperti dulu, dindingnya belang-belang, bau lembab sisa hujan masih tertinggal. Di ruang tengah, beberapa kerabat sedang mengobrol seru. Begitu melihatku, seorang bibi menyindir, "Wah, menantu dari kota sudah datang. Kelihatannya beda ya sama kita-kita ini." Aku hanya tersenyum membalas, "Permisi, Bude." Tapi aku tahu, di setiap tatapan itu ada begitu banyak penilaian, begitu banyak perbandingan yang bahkan tidak mereka coba sembunyikan. Aku meletakkan keranjang parsel di meja, dengan hati-hati membuka setiap bingkisan agar ibu bisa melihatnya dengan jelas. Citra bawa sedikit sirup, kue-kue impor, beberapa kilogram lobster segar, dan sedikit suplemen untuk bapak dan ibu. Ibu Wati berdiri di samping, hanya melirik sekilas lalu berkata, "Ya ampun, kayak orang di sini kelaparan saja. Di desa makannya sederhana. Tidak usah pamer begitu, bikin repot." Aku menunduk dan menjawab pelan, "Niat Citra hanya ingin memberi sedikit hadiah agar lebaran lebih meriah, Bu." "Iya, meriah apanya? Simpan saja. Nanti orang datang malah bilang keluarga kita pamer." Suara Ibu Wati terdengar datar, tetapi cukup membuatku paham bahwa apapun yang kulakukan akan selalu salah. Rania berlari menghampiri dan menarik tangan neneknya. "Nenek," kata ibu, "ada kepiting raja enak sekali. Nanti nenek makan ya." Neneknya menatap Rania dan tersenyum hambar. Makanan mahal begitu, nenek tidak terbiasa. Aku mendengarnya dan tercekat, berusaha tersenyum agar tidak terlihat. Putriku masih polos,
tidak mengerti bahwa penolakan neneknya adalah cara ia menolak seluruh niat baikku dan putriku. Sesaat kemudian, ia menoleh padaku dengan suara kaku. Ibu capek. Kamu ke dapur bantu siapkan makan malam. Ibu mau istirahat sebentar. Aku mengangguk. Baik, Bu. Saya ke dapur sekarang. Bima hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku menatapnya dan menggeleng pelan. Aku tidak mau membuat masalah baru. Sejak menikah dengannya, aku belajar cara diam saat dibutuhkan. Hanya saja, setiap kali aku diam, hatiku terasa semakin terikat. Aku menyingsingkan lengan baju, melangkah ke dapur yang sudah akrab. Panci dan wajan menumpuk, beras belum dicuci, sayuran belum disiangi. Sepanjang perjalanan, aku belum sempat minum seteguk air pun, dan sekarang harus memulai semuanya dari awal. Aku melihat sekeliling, tak ada siapapun yang membantu. Hanya suara televisi dari ruang depan yang terdengar. Suara tawa ibu mertuaku berbaur dengan suara tetangga yang datang berkunjung. Perasaan sedih dan pilu tiba-tiba menyeruak di hatiku. Aku tidak menyalahkannya, hanya bertanya-tanya mengapa semua usahaku tidak pernah dihargai. Aku menghibur diri, sudahlah, kerjakan saja, yang penting tidak ada yang bisa mencela. Tetapi pada saat itu, aku melihat dengan jelas bahwa suasana dingin ini bukanlah kebetulan, melainkan peringatan akan hari-hari lebaran penuh badai yang akan datang. Di teras, suara petasan terdengar sesekali dari suatu tempat, menandakan lebaran sudah dekat. Aku terdiam. Bau asap dapur mulai meresap ke rambut dan kulitku. Aku tahu, lebaran tahun ini tidak akan mudah bagiku. Aku melangkah masuk ke dapur. Hawa dingin merayap melalui celah pintu. Bau asap kayu bakar yang lama masih melekat di udara yang lembab. Panci, wajan, pisau, dan talenan tergeletak berantakan di atas meja, tak tersentuh. Jendela kayu terbuka sedikit, angin meniup masuk membuat nyala lampu minyak bergoyang, cahayanya yang berkedip-kedip menerpa dinding yang belang-belang. Aku mengikat rambutku tinggi-tinggi, menyingsingkan lengan baju, dan mulai bekerja seperti mesin. Suara langkah kaki Ibu Wati terdengar dari halaman lalu lenyap. Aku menebak ia sudah masuk kamar untuk berbaring. Ia selalu begitu. Setiap kali aku pulang, ia selalu melimpahkan semua pekerjaan dapur padaku. Ia bilang ia lelah, tetapi aku tahu ia hanya tidak ingin bekerja bersama menantunya. Aku tidak bereaksi, juga tidak punya tenaga untuk bertanya. Aku hanya takut jika aku mengucapkan satu kata. Seluruh rumah akan menganggapku tidak sopan. Aku mencuci setiap ikat sayuran, menanak nasi, memotong setiap potong daging. Air dingin terasa mengiris kulit tanganku hingga ujung-ujung jariku memerah dan perih. Asap dari tungku kayu bakar mengepul, berpadu dengan aroma bawang goreng dan bumbu yang membuat mataku pedih. Setiap kali aku menyeka pipi dengan punggung tangan, aku tidak tahu apakah itu air mata atau keringat. Di ruang tamu, suara televisi terdengar. Tawa Ibu Wati terselip di antara obrolan para tamu yang datang berkunjung. Aku mengangkat kepala, mengintip dari celah pintu. Ia berbaring santai di kursi kayu panjang, kaki disandarkan di atas bantal, mulutnya mengunyah sirih. Di sampingnya, suamiku, Bima, sedang menuangkan teh untuk tamu. Mereka tertawa riang. Tak ada yang peduli bahwa di dapur hanya ada seorang wanita yang sedang berjuang sendirian menyiapkan hidangan besar. Aku menghela napas, mencoba menekan rasa pilu. Tidak apa-apa, selesaikan saja, asalkan lebaran ini damai, pikirku. Tetapi semakin aku berusaha, hatiku semakin terasa hampa. Mungkin hal yang paling melelahkan bukanlah bekerja, melainkan ketika usahamu tak pernah dilihat oleh siapapun. Menjelang tengah hari, Rania terbangun. Ia mengucek mata dan berlari kecil ke dapur, suaranya nyaring. Ibu lagi bikin ketupat, ya? Aku tersenyum dan mengelap tangan. Iya sayang. Sini. Ibu ajari cara menganyamnya. Putri kecilku duduk dengan antusias di sampingku, dengan hati-hati meletakkan daun kelapa di atas meja. Tangan mungilnya menyentuh daun itu, lalu ia menatapku dengan senyum cerah. Di tengah dapur yang penuh asap, senyumnya seperti seberkas sinar matahari kecil yang menerangi hatiku. Aku menunduk dan mencium keningnya, merasa hatiku sedikit lebih tenang. Ibu,
Kenapa nenek tidak ikut bantu? Tanyanya polos. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, nenek lelah, jadi nenek istirahat. Rania mengangguk, lalu menatap panci yang airnya mendidih dengan saksama, mulutnya terus mengoceh. Aku bekerja sambil memandanginya, melihat di matanya masih ada kepolosan yang murni. Aku tidak ingin kepahitan orang dewasa menyentuh hatinya yang kecil. Sore harinya, saat angin mulai berembus kencang, aku masih belum bisa beristirahat. Hidangan lebaran di rumah ini selalu rumit. Opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan semur daging yang harus dijaga apinya agar tidak gosong. Sedikit saja hangus, Ibu Wati pasti punya alasan untuk memarahiku. Sambil menjaga panci, aku mendengar langkah Bima di halaman, suaranya tertawa bersama tetangga, tak seorang pun masuk untuk bertanya apakah aku butuh bantuan. Aku menatap asap dapur yang berputar-putar di langit-langit, teringat saat pertama kali menjadi menantu di sini. Dulu aku masih berpikir, asalkan aku patuh dan rajin, ibu mertua akan menyayangiku seperti anak kandungnya. 10 tahun berlalu, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Menjelang sore, aku membawa tumpukan piring kotor ke halaman untuk dicuci. Tiba-tiba aku mendengar suara tetangga dari balik pagar. Menantu Bu Wati pintar sekali, ya. Lihat saja hidangannya, bikin ngiler. Aku belum sempat merasa senang, sudah kudengar suara Ibu Wati menjawab, pintar apanya, cuma karena terbiasa saja. Tapi boros sekali, selalu beli bahan-bahan mahal, nanti ditertawakan orang, aku terpaku. Tanganku gemetar hingga sebuah mangkuk terlepas dan jatuh ke dalam baskom air. Suara pecahannya terdengar pelan, tetapi rasanya seperti hatiku sendiri yang baru saja retak. Aku berjongkok, memunguti pecahan keramik itu, air dingin meresap ke kulitku, ngilu sampai ke hati. Aku tidak menangis, hanya menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak terisak. Rania melihatku dan berlari memeluk leherku. Ibu tidak apa-apa, biar Rania bantu. Aku memeluknya erat, mengangguk. Di mata putriku, aku melihat bayangan seorang ibu yang sedang berusaha menjaga ketenangannya. Dan aku mengerti, jika aku lemah, putriku akan ketakutan. Sepanjang sore aku bekerja keras di dapur. Ketika aku melihat ke halaman, langit sudah berubah menjadi abu-abu, angin dingin menerpa masuk melalui pintu, membuat nyala lampu berkedip-kedip, aku bersandar di meja, tanganku kaku, tetapi di hati masih ada sedikit harapan. Asalkan aku tulus, mungkin ibu akan mengerti. Namun jauh di lubuk hati, firasat aneh muncul bahwa semua ini belum berakhir. Keheningan rumah ini tidak setenang kelihatannya, melainkan hanya jeda sebelum badai besar datang. Aku bisa merasakan dengan jelas, hari-hari berikutnya semua kesabaranku akan diuji. Dan mungkin, aku harus segera belajar cara membela diri. Aku menata hidangan di meja makan, uap panas dari panci rendang masih mengepul. Aroma santan kental berpadu dengan bumbu rempah yang harum semerbak di seluruh ruangan. Aku menyajikan opor ayam, sambal goreng ati, ketupat, dan semur daging di atas meja. Setelah seharian bekerja keras di dapur, melihat meja yang penuh hidangan lezat membuatku sedikit lega. Setidaknya, aku telah menyelesaikan tugasku tanpa perlu diingatkan. Pak Suryo, ayah mertuaku, berjalan mendekat, melihat hidangan lalu mengangguk-angguk. Wah, tahun ini citra masakannya hebat. Lihat meja ini saja sudah terasa lebarannya. Aku menunduk. Terima kasih, Pak. Citra hanya takut tidak sesuai selera. Bima berdiri di sampingku, tersenyum lembut. Tatapannya yang hangat membuatku sedikit nyaman. Namun, ketika aku mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan ibu mertuaku, Ibu Wati, semua perasaan itu lenyap seketika. Ia memandangi meja makan sekilas, lalu berkata dengan nada dingin, "Mewah begini, siapa yang mau menghabiskan? Boros." Kata-katanya seperti sember air es yang disiramkan ke tubuhku. Aku menjawab pelan, "Setahun sekali, Bu. Citra hanya ingin keluarga kita senang." "Senang? Senang apanya kalau boros, pamer? Ibu cuma makan sedikit daging sama kuah sayur saja sudah cukup." Aku berusaha menahan diri dan tersenyum tipis, pura-pura tidak mendengar. Namun di dalam hati, kesedihan melintas seperti awan kelabu. Belum sempat aku duduk, terdengar suara motor dan panggilan riuh dari gerbang.
Bu Wati, rumahnya ramai sekali. Suara seorang wanita terdengar. Aku mengenalinya, itu Bude Lastri, adik Ibu Wati. Di belakangnya ada beberapa kerabat dari pihak ayah, datang membawa tentengan sambil tertawa-tawa. Ruang tengah mendadak penuh sesak. Ibu Wati segera berdiri, wajahnya sumringah. Oh, Bude Lastri sudah datang, masuk, masuk. Aku berdiri hendak mengambil kursi tambahan, tetapi Ibu Wati sudah berkata, biarkan saja, kamu ke dapur siapkan piring dan sendok lagi. Aku tersenyum. Baik Bu, dari dapur. Aku melihat Ibu Wati tertawa lepas, begitu berbeda dengan sikapnya tadi. Aku hanya diam menata beberapa mangkuk kecil lalu kembali ke meja. Semua orang sudah duduk, suara tawa dan obrolan menggema. Ibu Wati tertawa lebar. Tahun ini keluarga saya bahagia sekali. Anak saya baru saja naik jabatan, menantunya kerja di kota besar. Mendengar itu, semua orang memuji. Wah, hebat sekali. Menantu dari kota pasti pintar dan cekatan. Belum sempat aku menjawab, Ibu Wati langsung menyela, pintar dari mana? Kerjanya giat, tapi belum juga nambah anak. Cuma punya satu anak perempuan, membosankan. Suasana hening sejenak, lalu seorang bibi di sebelahnya tertawa sinis. Iya juga ya, anak perempuan tidak bisa meneruskan garis keturunan. Kasihan, cuma punya satu anak laki-laki. Suara lain menimpali, sekarang kan banyak cara biar bisa punya anak laki-laki, coba saja usaha. Seluruh meja riuh tertawa, tatapan mereka menusuk, tertuju padaku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba tetap tenang. Telapak tanganku berkeringat meski udara dingin. Aku menoleh ke Bima, berharap ia mengatakan sesuatu untuk menghentikan lelucon kejam ini. Tapi ia hanya menunduk, mengambil sepotong daging, tidak berani menatapku. Keheningannya terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan. Seorang sepupu Bima menambahkan, Mbak Citra kan kerja di kota, pasti banyak uang. Coba periksa ke dokter yang bagus. Sekarang kan sudah canggih, bisa pilih mau anak laki-laki. Tawa kembali meledak, bercampur dengan aroma makanan yang lezat, yang entah kenapa membuatku mual. Aku menggigit bibir, dadaku terasa sesak. Ibu Wati menyesap minumannya, lalu berkata santai, saya cuma berharap tahun ini dia lebih berusaha. Keluarga kita cuma punya Bima, kalau tidak ada cucu laki-laki, bagaimana nanti? Aku berkata pelan, suaraku bergetar, Bu, soal anak itu kan rezeki dari Tuhan. Saya juga ingin punya lagi. Belum selesai aku bicara, ia memotong. Iya, rezeki Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak sayang, mau bagaimana lagi? Keluarga ini memang tidak beruntung, seluruh meja kembali tertawa. Seseorang mengangguk-angguk, benar kata Mbak Yu, punya anak perempuan, nanti besar juga ikut suami. Rania yang duduk di sampingku, mendengar itu, berbalik dan bertanya lirih, Ibu, apa punya anak perempuan itu jelek Bu? Pertanyaan polos itu membuat hatiku seperti teriris. Aku memeluknya, berkata pelan, tidak, sayang. Kamu adalah hal yang paling berharga bagi ibu. Tapi mataku sudah perih, aku menunduk, pura-pura mengambil lauk untuk menyembunyikan air mata yang mulai mengalir di pipi. Suasana rumah riuh dengan tawa. Tetapi bagiku, ini adalah makan malam paling pahit. Aku bisa melihat dengan jelas penghinaan di setiap tatapan, ketidakpedulian suamiku, dan cara ibu mertuaku menggunakan setiap kata untuk menusuk hatiku seperti pisau dingin. Pak Suryo, setelah beberapa gelas minuman, masih cukup sadar untuk angkat bicara. Sudahlah, ganti topik. Ini Lebaran, jangan bahas soal anak. Tetapi Ibu Wati belum berhenti. Ia menoleh dan berbisik cukup keras, agar aku mendengarnya. Orang tidak bisa, ya jangan dibicarakan, nanti tersinggung. Aku menggigit bibirku hingga terasa asin darah, mengangkat kepala menatapnya, mataku penuh luka dan kesedihan. Tapi aku tetap berusaha tersenyum, meletakkan sendok, suaraku bergetar. Saya izin ke belakang sebentar, mau ambil sendok lagi. Aku berdiri, berbalik dengan cepat sebelum ada yang melihat mataku yang memerah. Sampai di pintu, aku menarik napas dalam-dalam, angin dingin menerpa wajahku, membuatku sedikit lebih sadar. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan,
Hanya tahu jika aku tetap di rumah ini 1 menit lagi, air mataku tidak akan bisa berhenti. Di halaman, langit semakin gelap, cahaya remang lampu menerpa atap genting tua, suara katak dari sawah di kejauhan terdengar. Aku menatap langit yang berawan, berjanji pada diri sendiri, aku akan diam sekali lagi, hanya sekali lagi saja. Tapi di suatu tempat di hatiku, aku tahu betul, kesabaran ini pasti ada batasnya. Aku kembali duduk di meja, berusaha terlihat tenang, tetapi tawa cemooh di sekitarku terus terdengar menusuk telinga. Setiap kata, setiap tatapan penuh arti dari kerabat suami membuatku merasa kecil dan terasing. Mereka bicara soal keturunan seolah sedang membahas barang dagangan, seolah aku adalah produk cacat di tengah hidangan mewah yang tak lagi bisa kutelan. Aku menunduk, tanganku gemetar memegang sendok. Rania di sampingku menatapku, matanya yang jernih penuh kekhawatiran. Ia menarik ujung bajuku, suaranya kecil. "Ibu, apa punya anak perempuan itu jelek?" Pertanyaan itu seperti pisau yang diputar di dalam hatiku. Aku menoleh, memeluknya, dan mencoba tersenyum. "Tidak, sayang. Kamu adalah hal paling berharga dalam hidup ibu." Aku mengatakannya dengan suara tercekat, dadaku sakit. Putri kecilku mengangguk polos, kembali tersenyum tanpa beban, tidak tahu ibunya sedang menahan diri di hadapan meja yang penuh orang-orang yang merendahkannya. Tapi Ibu Wati belum berhenti. Ia menoleh ke kerabatnya dengan nada sinis, "Saya ini sengsara, Mbak Yu. Membesarkan anak laki-laki susah payah, begitu dapat istri, kirain ada yang bisa diajak berbagi, ternyata sukanya hidup mewah." Bicaranya seperti orang kota, tidak menganggap siapa-siapa. Seluruh meja tertawa. Orang lain menimpali. "Ibu terlalu baik. Kalau di tempat saya, menantu begitu harus diberi pelajaran kalau tidak nanti naik kepala." Telingaku terasa berdengung, jantungku berdebar kencang. Aku menoleh ke Bima, berharap ia akan mengatakan sesuatu, satu kata saja. "Cukup, Bu, jangan bicara seperti itu lagi." Tapi ia tetap diam, kepala tertunduk, matanya terpaku pada piring nasi seolah tidak mendengar apa-apa. Di saat itu, aku sadar betapa sendirinya aku. Di rumah ini, di tengah hidangan yang kusiapkan seharian, tak ada seorang pun yang membelaku, bahkan hanya untuk melindungi sedikit harga diriku. Aku merasa seperti orang asing di rumah yang pernah kusebut rumah mertua, yang pernah kurawat setiap batanya, setiap pot bunganya. Aku mendengar Ibu Wati melanjutkan, "Menantu saya itu, pagi tidak menyapa, malam tidak bertanya. Disuruh kerja sedikit, alasannya sibuk, jadi menantu kok tidak tahu aturan, bikin malu keluarga saja." Aku mengangkat kepala, bertanya pelan, "Bu, apa salah saya sampai ibu harus bicara seperti ini di depan orang lain?" Ia melirikku, menjawab singkat, "Kamu berkaca saja sendiri. Orang jadi menantu itu tahu cara mengambil hati, tapi kamu selalu sok suci, pamer kebaikan. Di desa ini, siapa yang tahan dengan gaya begitu?" Aku menggigit bibir, pikiranku kacau. Aku ingin melawan, ingin membantah, tetapi ada kekuatan tak kasat mata yang menahanku. Aku menatap Bima, mataku memohon, tetapi ia masih pura-pura mengambil lauk, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar nyaring, aku meletakkan sendokku, tanganku mencengkeram pahaku. Aku takut jika aku bicara sekarang, aku akan menangis atau mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Suasana menjadi kaku, suara televisi masih terdengar, tawa dari jalanan masuk, semuanya seolah mengejekku. Aku duduk di sana, melihat semua orang makan dan tertawa, sementara aku tercekat. Setiap kali Ibu Wati bicara, tatapannya menyapuku seperti pisau tipis, tajam dan dingin. Aku sadar, sepanjang makan, ia tidak makan untuk menikmati, tetapi untuk menyiksa mentalku. Aku teringat saat-saat sebelumnya, ketika aku membuat kesalahan kecil memasak terlalu asin, lupa menata meja dengan benar, ia tak segan-segan memakiku. Dulu aku pikir itu hanya kebiasaan orang tua, tapi sekarang tidak lagi. Ia tidak hanya ingin mengendalikanku, ia ingin membuktikan bahwa aku lebih rendah, bahwa di rumah ini aku selamanya hanya orang luar. Setiap kata yang ia ucapkan, aku bisa merasakan kesengajaannya, dari sok mewah, pamer,
hingga tidak beruntung karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Semuanya seperti vonis yang tergantung di atas kepalaku. Aku menunduk menatap tanganku, jari-jariku bengkak kemerahan karena seharian memotong dan memasak. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan, ketika aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap dianggap tidak berguna. Rania kembali menarik bajuku. Ibu, kenapa nenek bicara begitu tentang ibu? Aku tersentak, menoleh dengan senyum lemah. Tidak apa-apa, sayang. Orang dewasa sedang bicara, tapi ibu sedih kan? Aku mengangguk pelan, lalu memeluknya. Dalam pelukan kecil itu, aku menemukan satu-satunya kehangatan yang tersisa di jamuan makan yang dingin ini. Seluruh meja riuh dengan tawa, sementara aku seperti terpisah dari dunia itu. Aku mendengar segalanya dengan samar, seolah terbungkus lapisan embun tebal. Saat ini, yang tersisa dalam diriku hanyalah rasa malu yang tak terkira. Karena dihina dan karena suami di sampingku tak sedikit pun membela. Ibu Wati masih bicara dengan nada semakin tinggi. Menantu macam apa, maunya menang sendiri. Dibilangin satu kata saja sudah marah. Sifat begitu kalau tidak diubah, lihat saja pernikahannya tahan berapa lama. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. Mataku tidak lagi menghindar. Aku berkata dengan tenang, saya hanya ingin hidup dengan baik, tidak pernah berani kurang ajar pada ibu, tapi jika kebaikan saya dianggap duri di mata ibu, mungkin saya harus belajar cara diam yang lain. Tak ada yang bicara. Seluruh meja sunyi senyap, mata Ibu Wati melotot. Bima menatapku dengan cemas. Aku tahu, momen ini telah menandai batas baru antara aku dan rumah ini. Aku menunduk memeluk putriku erat, sebuah pikiran melintas di benakku, lebih jelas dari sebelumnya. Jika aku terus diam, aku akan kehilangan harga diriku, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Makan malam berlanjut dengan riuh tawa kerabat. Cerita pamer anak, pamer cucu, pamer rumah baru silih berganti. Aku berusaha tetap tenang, menyuapi Rania sepotong ikan, tapi jantungku masih berdebar kencang. Setiap sindiran ibu mertuaku tadi masih terngiang di telinga. Belum sempat tenang, ia kembali bersuara, kali ini pelan tapi tajam menusuk. Kamu sama Rania makan di dapur saja biar leluasa. Meja ini sudah sempit, biar untuk para bude dan pakde. Seluruh meja mendadak sunyi, suara sendok yang jatuh ke mangkuk terdengar nyaring. Aku membeku, tanganku berhenti di udara. Aku melihat sekeliling, meja jelas masih cukup, hanya saja aku yang dianggap berlebih. Rania menatap dengan mata bulat, bertanya polos, "Nenek, kenapa ibu dan Rania tidak boleh makan di sini?" Pertanyaan putriku membuatku ingin menangis. Aku melihat beberapa kerabat saling pandang, ada yang tersenyum simpul, ada yang pura-pura menunduk melanjutkan makan, tak ada yang berani ikut campur. Aku menjawab pelan, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Tidak apa-apa sayang, kita makan di dapur juga tidak apa-apa. Tapi tenggorokanku tercekat, suaraku keluar serak seperti pasir. Aku menggandeng tangan putriku berdiri. Seluruh ruangan hening sampai aku bisa mendengar suara sandalku yang terseret di lantai. Aku berusaha tidak menatap siapapun, hanya berjalan cepat. Di belakang suara Ibu Wati kembali terdengar, datar, di sana lebih sejuk, makannya biar lebih enak. Aku mendengar jelas senyum beberapa orang, bercampur dengan denting piring dan sendok. Tak ada yang menolak, tak ada yang membela, bahkan Bima, pria yang kusebut suami, tidak mengatakan sepatah kata pun, ia masih menunduk mengambil sepotong daging. Pura-pura tidak melihat istri dan anaknya baru saja diusir dari meja makan. Aku masuk ke dapur, hawa dingin menyelinap dari celah pintu. Bau asap kayu bakar dan bumbu basi berputar-putar membuat dadaku sesak. Aku menarik kursi, meletakkan piring nasi di depan putriku, berusaha tersenyum. "Makan ya, sayang. Nasi di sini juga enak kok," kataku pelan. Rania menatapku, matanya bingung, bibirnya mengerucut. "Tapi kenapa nenek menyuruh kita ke sini, Bu?" Rania tidak salah, kan? Aku meremas pelan bahunya, suaraku bergetar. Tidak ada yang salah, sayang. Hanya saja orang dewasa terkadang memang begitu. Putri kecilku menunduk, makan dalam diam. Suara sendoknya yang menyentuh piring terdengar berirama,
tapi ngilu sampai ke hati. Aku memandanginya, melihat tangan mungilnya menyendok nasi, hatiku dipenuhi rasa iba. Anak sekecil ini sudah harus mengerti rasanya diperlakukan berbeda. Di luar, tawa kerabat terdengar riuh. Suara gelas beradu. Aku mendengar jelas suara Ibu Wati pamer pada tamu, anakku itu baru naik jabatan. Berkat didikan ibunya, setiap kali ia tertawa, hatiku seperti diremas sekali lagi. Aku mengambilkan sepotong ikan untuk Rania, mencoba makan beberapa suap, tapi mulutku terasa pahit. Aku menengadah melihat dinding yang retak, asap dari tungku merayap, meninggalkan bau yang pekat. Aku merasa seperti api di bawah tungku itu, kecil dan terlupakan, tetapi hanya butuh sedikit arang lagi untuk bisa berkobar hebat. Beberapa saat kemudian, Bima masuk. Ia menatap kami berdua dengan raut bersalah, tapi tetap berkata dengan suara pelan, "Sudahlah, makan di sini saja dulu." Di dalam ramai sekali, aku menatapnya tajam. "Menurutmu tidak ada yang salah?" Bima menghindari tatapanku. "Ibu cuma bilang begitu biar lebih praktis, jangan dimasukkan ke hati." Aku tertawa, tawa kering yang menggema di dapur yang sunyi. "Praktis? Kamu pikir ibumu mengusir istri dan anakmu ke sini karena praktis? Atau karena kamu merasa diam itu lebih nyaman?" Bima terdiam, bingung, lalu berbalik pergi. Aku tidak bicara lagi, karena aku tahu semua percuma. Aku berdiri, membuka pintu dan melihat ke halaman. Cahaya lampu dari dalam menerpa lantai yang belang-belang. Suara kerabat masih riuh, suara gelas beradu. Pemandangan itu seperti karikatur tentang ketidakpedulian. Aku kembali menatap putriku yang duduk diam. Sendoknya berhenti di tengah jalan. Aku menggenggam tangannya, berkata lembut, "Makanlah, nak." "Ibu tidak lapar?" Rania menatapku, suaranya kecil. "Ibu sedih, ya?" Aku menggeleng pelan, tapi air mata sudah siap tumpah. Aku berbalik, takut ia melihatnya. Dari luar, angin malam bertiup, dingin menusuk. Sesaat kemudian, aku mendengar Ibu Wati memanggil dari dalam, "Kalau sudah selesai makan, cuci piringnya. Jangan sampai rumah kotor." Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan rasa sesak yang membuncah. Saat itu, aku paham, ini bukan lagi ketidaksengajaan, melainkan penghinaan yang disengaja. Ia ingin aku merasa rendah, ingin semua orang menyaksikan aku disingkirkan dari meja makan keluarga seperti orang yang tak sederajat. Aku menatap Bima untuk terakhir kalinya. Ia masih duduk di ruang tamu, mendengarkan ibunya, tersenyum paksa pada tamu, tak ada satu lirikan pun ke arahku. Saat itu, kepercayaanku padanya mungkin telah hancur berkeping-keping. Aku membawa piring nasi yang sudah dingin, menuangnya kembali ke dalam penanak nasi, lalu duduk di kursi. Setiap tawa di luar sana seperti pukulan palu di hatiku. Aku tahu, jika aku terus diam, tak akan ada yang menghargaiku. Aku menggenggam tangan putriku, suaraku rendah. "Sayang, terkadang orang melakukan sesuatu bukan karena kita salah, tapi karena mereka pikir kita tidak berani melawan. Tapi ingat pesan ibu, siapapun yang merendahkan kita, suatu saat mereka akan menunduk." Rania tidak sepenuhnya mengerti, hanya mengangguk. Tapi aku tahu, kalimat itu adalah janji bisu pada diriku sendiri. Malam itu, saat semua orang sudah kenyang dan tawa masih menggema, aku masih duduk diam di dapur yang gelap. Cahaya api yang redup menerpa wajahku. Aku tidak menangis. Rasa sakit itu tidak lagi menjadi air mata. Ia telah membeku, pekat seperti besi dingin. Saat itu, aku sadar, semua batas manusia ada titik hentinya. Dan Ibu Wati, yang masih berpikir aku selamanya menantu yang patuh dan penurut, baru saja mendorongku melewati batas terakhir itu. Aku duduk di dapur, diam-diam mendengarkan tawa yang menggema dari ruang tengah. Suara piring beradu, gelas bersulang, dan suara Ibu Wati yang lantang seolah sengaja diperdengarkan. Setiap suara itu menusuk telingaku seperti pisau. Entah sudah berapa lama aku terbiasa menunduk, pura-pura tidak mendengar, diam demi menjaga kedamaian. Tapi malam ini, mungkin aku sendiri tidak menyangka akan melintasi batas kesabaran itu. Angin dingin menyelinap melalui celah pintu, membuat lampu di dapur bergoyang. Rania duduk di sampingku,
makan sambil sesekali menatap keramaian di luar, matanya sayu. Aku memandanginya, rasa kasihan yang mendalam membuatku sesak. Putriku, anak yang tidak berdosa, tidak pantas menyaksikan ibunya dihina di rumah yang seharusnya ia sebut rumah neneknya. Aku meletakkan piringku, tanganku sedikit gemetar, tapi tatapanku mulai mengeras. Aku menarik napas dalam-dalam, berdiri. Makanlah nak, ibu keluar sebentar. Rania menatap cemas. Ibu mau kemana? Aku mengelus rambutnya. Ibu mau bicara sebentar dengan nenek. Aku membuka pintu kayu, melangkah ke tengah cahaya kuning dari ruang utama. Tawa yang riuh mendadak berhenti saat semua orang melihatku muncul. Ibu Wati mengangkat kepala, suaranya ketus. Keluar kenapa? Makan belum selesai sudah mau bicara. Aku berdiri di tengah ruangan, suaraku tenang tapi dingin. Saya izin bicara sebentar. Kalau memang meja ini sudah tidak ada tempat, saya rela mengalah sepenuhnya, tidak perlu sampai menyingkirkan siapapun. Seluruh meja sunyi senyap. Tak ada lagi suara sendok, tak ada obrolan, hanya desau angin di luar. Aku melihat tatapan semua orang tertuju padaku kaget, penasaran, bahkan ada yang senang menunggu apa yang akan dilakukan menantu Bu Wati selanjutnya. Dengan tenang aku berjalan ke meja, menarik nampan kosong dari sudut, dan meletakkannya di tengah lantai. Semua orang masih menatap, tidak mengerti apa yang akan kulakukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku mulai mengambil hidangan terbaik satu persatu. Lobster, abalon, opor ayam, dan sepotong rendang yang empuk, semua kutaruh di nampanku sendiri. Setiap gerakanku pelan, mantap, tidak gemetar, tidak terburu-buru. Kamu sudah gila? Teriak Ibu Wati, suaranya melengking. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya, suaraku tenang luar biasa. Tidak Bu, saya hanya mengambil kembali bagian saya. Makanan ini saya yang beli, saya yang masak. Dari pagi sampai sekarang saya melayani semua orang. Sekarang, saya izin membawa bagian ini untuk saya dan anak saya makan di dapur. Sesuai perintah Ibu, seluruh ruangan hening. Ada yang meletakkan sendok, ada yang menunduk malu, hanya Ibu Wati yang wajahnya memerah padam. Tangannya gemetar karena marah. Ia menggebrak meja. Sebuah gelas jatuh dan pecah berkeping-keping. Kamu mau membuat kekacauan di rumah ini, ha? Aku menjawab perlahan. Tidak, Bu. Saya hanya menuruti kemauan Ibu. Ibu suruh saya ke dapur, saya sudah ke sana. Tapi makanan yang saya bawa, saya izin bawa serta agar tidak merepotkan Ibu. Bima berdiri, wajahnya bingung. Citra, kamu apa-apaan? Semua orang lagi makan, jangan bikin masalah. Aku menoleh padanya, senyumku tipis penuh kepahitan. Kamu duduk saja, ini urusan saya dengan ibumu. Bima ragu-ragu, hendak melangkah, tapi terhenti oleh tatapanku. Ruangan masih sunyi. Aku membungkuk mengangkat nampan yang sudah penuh makanan, berjalan perlahan ke arah dapur. Di belakang, Ibu Wati meraung, suaranya melengking. Ya Tuhan, lihat itu. Menantu saya memberontak. Jangan kurang ajar kamu, ya. Aku berhenti di ambang pintu, berbalik, mataku tidak lagi basah, melainkan setajam pisau. Tidak, Bu. Saya tidak pernah meremehkan Ibu, tapi saya juga tidak bisa membiarkan Ibu meremehkan saya lebih lama lagi. Beberapa kerabat berbisik, sudah, Mbak Yuwati, sudahlah, nanti malu didengar orang. Tapi Ibu Wati masih gemetar, bibirnya terkatup rapat tak bisa berkata-kata. Aku memandang berkeliling meja, semua orang diam, ada yang bingung, ada yang canggung. Tak ada yang menyangka menantu yang selama ini dikenal sabar dan penurut berani melawan di tengah jamuan lebaran. Aku membawa nampan itu pergi, setiap langkah terasa pelan dan berat. Di belakang, bisik-bisik mulai terdengar. Citra nekat sekali. Bu Wati pasti marah besar. Tapi aku tidak menoleh. Setiap langkahku seperti sabetan pisau yang memutus tali yang mengikatku dengan rumah ini selama bertahun-tahun. Saat pintu dapur tertutup, aku meletakkan nampan di meja, terengah-engah. Rania melihat nampan penuh makanan, matanya membelalak. Ibu bawa semuanya ke sini? Aku mengangguk, tersenyum tipis. Iya, sayang. Makanan kita, Ibu ambil kembali. Putri kecilku tersenyum polos. Rania kira Ibu takut sama nenek.
Aku mengelus kepalanya, suaraku pelan tapi mantap. Ibu takut, tapi kalau takut terus juga lelah. Sudah saatnya orang lain tahu, nak, ibu juga punya batas. Di luar, aku mendengar jelas suara barang pecah, suara ibu mertuaku masih berteriak, tapi aku tidak lagi merasa takut. Rasa dingin di hatiku seolah sirna, digantikan oleh ketenangan yang aneh, ketenangan seseorang yang baru saja melepaskan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Rania memberiku sendok, berkata polos, "Ibu makan." "Ya, masakan ibu enak sekali." Aku tertawa, senyum tipis di antara air mata. "Iya, sayang, ayo makan. Kita merayakan Lebaran dengan cara kita sendiri." Di antara desau angin di luar dan cahaya lampu yang berkedip-kedip di dapur, aku sadar, ada orang yang hanya akan berubah jika kita memaksa mereka melihat kekuatan kita. Dan malam itu, aku berhenti menjadi wanita yang pasrah. Tawa di ruang tengah mendadak berhenti, digantikan suara piring dan gelas yang berbenturan, serta kursi yang terjatuh. Aku masih berdiri di depan pintu dapur, tanganku memegang nampan makanan, hatiku tenang luar biasa. Sementara di dalam, Ibu Wati sudah meraung seperti badai yang pecah setelah lama terpendam. "Menantu macam apa itu? Kurang ajar. Aku menyesal mengizinkan anakku menikahimu." Suaranya melengking, pecah di tengah ruangan yang pengap oleh bau masakan dan asap dupa. Beberapa kerabat terkejut. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang menunduk. Seseorang berbisik, "Sudah, Mbak Q, ini Lebaran, jangan ribut." Tapi ia menepisnya, tangannya gemetar karena amarah. Aku tidak menjawab, hanya berbalik menatapnya. Mataku tidak lagi takut, juga tidak memohon. Setelah bertahun-tahun menahan, penghinaan itu sudah menjadi hal biasa. Tapi hari ini, aku merasa berbeda. Aku tidak lagi ingin bersabar demi kedamaian palsu. Aku meletakkan nampan di meja kayu di tengah ruangan, makanan di atasnya masih mengepulkan asap. Suaraku rendah dan jelas. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu menyuruh saya makan di dapur. Saya sudah melakukannya. Sekarang ibu memaki saya tidak sopan. Saya benar-benar tidak mengerti. Sebenarnya ibu ingin saya menjadi orang seperti apa? Kalimat itu seperti api yang menyambar bensin. Ibu Wati menggebrak meja, sebuah gelas terlempar ke lantai dan pecah berkeping-keping. "Kamu bicara apa? Hah? Ini rumahku. Aku mau bicara apa saja terserah aku." Menantu berani membantah mertua. "Iya?" Udara terasa pekat, bau alkohol, daging, dan amarah bercampur aduk hingga menyesakan. Pak Suryo, ayah mertuaku yang sejak tadi diam, akhirnya ikut menggebrak meja dan berdiri, wajahnya memerah. "Kalau tidak mau nurut, pergi saja dari rumah ini. Lebaran kok tidak bisa membuat orang makan dengan tenang?" Aku tersenyum tipis, senyum yang cukup untuk membuat Ibu Wati tertegun sejenak. "Baik, Pak. Saya akan pergi. Tapi ingat, saya pergi karena harga diri saya, bukan karena diusir." Kalimatku jatuh, berat seperti batu di tengah telaga yang tenang. Beberapa kerabat saling lirik, ada yang menarik lengan Ibu Wati, memberi isyarat untuk berhenti. Tapi ia masih gemetar karena marah, suaranya serak. "Harga diri? Orang sepertimu tahu harga diri? Nanti ditinggal suami baru tahu rasa, dasar mulut lancang." Aku menoleh ke Bima. Ia duduk kaku, lalu tiba-tiba berdiri, suaranya hilang di tengah keramaian. "Citra, kamu ini kenapa? Kamu mau membuatku malu?" Aku menatap lurus ke arahnya, mataku tak lagi berair. "Malu? Kamu khawatir malu? Lalu aku kehilangan apa? Aku kehilangan harga diri, kehilangan rasa hormat, dan kehilangan kepercayaan pada rumah ini." Bima terdiam. Kalimat itu membuat seluruh meja membisu. Ibu Wati masih terus memaki. "Aku besarkan anakku puluhan tahun supaya dia menikah dengan orang sepertimu. Sial sekali nasibku." Aku melangkah mendekat, mataku tenang tapi tajam. "Benar, Bu. Ibu membesarkannya puluhan tahun, dan orang yang sedang ibu hina ini telah merawat putra ibu, mengurus setiap makannya, tidurnya, dan memasak semua hidangan Lebaran ini. Lalu apa yang saya dapatkan? Tempat duduk di dapur. Tak ada lagi yang berani tertawa. Suara rendang yang mendidih di sudut dapur terdengar seperti bisikan di tengah keheningan. Aku memandang berkeliling.
tatapanku menyapu setiap orang. Wajah-wajah yang tadi mencemuh kini menunduk. Mereka tahu, ini bukan lagi pertengkaran antara mertua dan menantu, melainkan antara seorang wanita lemah yang terpojok dan sebuah sistem prasangka yang menekannya. Bima hendak mendekat, tapi aku mundur selangkah, berkata singkat, "Kamu diam saja. Kamu tidak perlu membela siapapun, karena selama bertahun-tahun ini kamu tidak pernah bisa membela siapa-siapa." Suaraku tidak tinggi, tapi dingin dan jelas. Aku membungkuk, menggendong Rania yang keluar dari dapur. Putri kecilku masih bingung, tangannya memeluk erat boneka kecilnya. Aku berbisik, "Ucapkan salam pada nenek, nak." Rania berkata lirih, "Nenek, Rania pulang dulu." Ibu Wati terpaku, belum sempat berkata apa-apa, aku sudah berbalik. Tapi saat aku melintas, ia masih sempat berteriak, suaranya parau. "Pergi, kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali." Aku anggap aku tidak punya menantu. Aku berhenti, berbalik menatapnya. Cahaya kuning menerpa wajahku, setengah terang setengah gelap. Aku mengangguk pelan, suaraku tenang. Saya juga akan menganggap, saya tidak pernah punya ibu mertua. Kalimat itu seperti pisau yang mengoyak udara. Seluruh ruangan senyap, hanya terdengar isak tangis seseorang dan suara piring pecah di suatu tempat. Aku melangkah keluar pintu, setiap langkah terasa berat tapi penuh harga diri. Di belakang, suara Ibu Wati masih meraung, bercampur dengan suara barang jatuh dan suara orang yang mencoba menenangkannya, tapi aku tidak menoleh. Angin dingin di halaman menerpa wajahku, perih tapi membuatku sadar. Bau asap dapur, bau bumbu, bau amarah, semuanya tertinggal di balik pintu itu. Aku menggenggam erat tangan putriku, menarik napas dalam-dalam. Di dalam rumah, suara Pak Suryo menggelegar, rumah ini kacau balau. Lebaran seperti di pasar, lalu hening. Mungkin ia juga tidak tahu harus membela siapa. Aku mendengar Ibu Wati meraung lagi, lemah dan getir. "Pergi kamu. Jangan pernah kembali." Aku tersenyum tipis, menoleh ke Bima, yang masih berdiri di ambang pintu, tatapannya bimbang. Aku berkata, suaraku ringan seperti sayatan pisau, "Tidak perlu mengantar, tetaplah di sini dan jaga harga dirimu." Lalu aku menggendong putriku, melangkah keluar gerbang. Suara angin berdesir di rumpun bambu, gonggongan anjing dari kejauhan, semuanya berpadu menjadi suara aneh, perih sekaligus membebaskan. Malam itu, aku tahu perjalananku sebagai menantu telah berakhir. Semua tahun-tahun kesabaran dan penderitaan terangkum dalam satu jamuan lebaran, di mana harga diriku diinjak-injak, dan di mana aku memungutnya kembali dengan tanganku sendiri. Aku tidak merasa menang, hanya merasa lega. Lega sampai air mata pun enggan jatuh. Karena akhirnya, aku benar-benar putus hubungan dengan rumah ini, dan dengan masa lalu di mana aku menukar harga diri demi sebuah perdamaian. Aku masuk ke kamar tidur, tempat yang masih menyisakan bau lembab dan suara angin yang berdesir melalui celah jendela. Pakaian yang tadi pagi kutata rapi di dalam koper seolah mengejek, tanganku gemetar saat menarik resleting koper, setiap gesekannya terdengar nyaring, dingin menusuk hati. Rania duduk di tepi ranjang, matanya yang bulat menatapku lalu bertanya pelan, "Ibu, kita mau kemana?" Aku berhenti sejenak, menoleh dan mengelus rambutnya. "Kita pergi ke tempat lain, sayang. Tempat di mana kita bisa merasa tenang." Putri kecilku mengangguk, patuh sekali, tidak bertanya lagi, hanya diam-diam membantuku melipat beberapa barang kecil. Di tengah desau angin di teras, rumah itu mendadak hening, seolah ikut mendengarkan kepergianku. Baru saja aku menarik koper ke pintu. Suara Ibu Wati terdengar dari belakang, tajam. "Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali lagi, dengar?" Aku berbalik menatapnya. Ia masih berdiri di sana, kedua tangan di pinggang, matanya penuh amarah tapi terselip kepanikan. Aku berkata perlahan, setiap kata jelas, "Ibu tenang saja, kalau saya sudah pergi, saya tidak akan kembali." Suaraku ringan, tapi mengandung beban 10 tahun penindasan, penghinaan, dan penderitaan. Bima keluar dari ruang tamu, wajahnya lelah, matanya kosong. Ia berdiri di antara dua wanita, ibunya dan istrinya, tatapannya bimbang seperti orang kehilangan arah.
Aku menatapnya, suaraku tenang tapi tegas. Kamu pilih tinggal di sini jadi anak baik untuk ibumu, atau pergi bersama istri dan anakmu? Pertanyaanku seperti pisau yang memutus benang terakhir di antara kami. Rumah itu hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berpadu dengan hawa dingin malam takbiran. Bima diam, matanya menatapku sejenak lalu tertunduk. Aku bisa melihat jelas pergulatan batinnya. Pria ini, seumur hidupnya hanya tahu takut menyinggung ibunya. Aku tidak mendesak, juga tidak menangis. Aku hanya berdiri menunggu jawaban, apapun itu. Akhirnya, ia menarik napas dalam, perlahan berjalan ke arahku, menggenggam tanganku erat. Aku ikut denganmu, katanya. Suaranya serak, nyaris seperti sebuah pengakuan yang terlambat. Aku menatapnya, di hatiku tak ada lagi dendam, hanya kekosongan yang luas. Mungkin, seberapapun tebal ikatan dulu, setelah luka yang bertumpuk, yang tersisa hanyalah cangkang kosong, tapi setidaknya, ia tidak membiarkanku pergi sendirian. Aku menarik koper ke halaman, Bima menggendong Rania. Cahaya kuning dari ruang tamu menerpa kami, menciptakan bayangan 3 orang yang memanjang di lantai plester. Angin malam dingin menusuk kulit, tapi aku merasa hangat. Hangat karena akhirnya aku berani melangkah, berani memilih ketenangan untuk diriku sendiri. Di belakang, suara Ibu Wati kembali terdengar, melengking merobek udara. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kalau kamu pergi, jangan salahkan aku. Seumur hidup aku anggap tidak punya menantu sepertimu. Aku berhenti, menoleh menatapnya untuk terakhir kali. Ia masih berdiri di sana, wajahnya memerah, matanya melotot karena marah. Aku hanya berkata pelan, "Baik, Bu. Ibu tidak punya menantu, tapi setidaknya saya masih punya harga diri." Aku tidak menunggu reaksi lagi. Menarik koper keluar gerbang. Roda koper bergesekan dengan jalanan kerikil, suara angin yang meniup rumpun bambu berderit, berpadu dengan gonggongan anjing tetangga. Di belakang, sumpah serapah ibu mertuaku masih mengejar, bercampur dengan suara piring pecah. Terdengar seperti kutukan tua yang menggema dari masa lalu. Aku tidak menoleh. Setiap langkahku terasa berat, tapi setiap langkah juga membawaku keluar dari bayangan gelap yang telah membelengguku selama 10 tahun. Saat tiba di gerbang, Bima menaikkan Rania ke mobil, sementara aku memasukkan koper ke bagasi. Malam takbiran, langit dingin, bau asap kembang api dan bakaran sampah meresap di udara. Aku menengadah ke langit, di mana kembang api dari kota kecil di kejauhan meletus sporadis, cahayanya berkedip di tengah kegelapan. Letusan itu tidak membuatku gembira, hanya membuat hatiku semakin perih. Karena aku tahu, malam ini aku telah resmi meninggalkan tempat yang kusebut rumah mertua, yang sebenarnya tak pernah menjadi rumahku. Bima menyalakan mesin mobil, suaranya serak. Ia menatapku melalui kaca spion, suaranya pelan. Aku minta maaf untuk semuanya. Aku tidak menatapnya, hanya menjawab pelan, "Tidak apa-apa. Kamu menepati janjimu saja sudah cukup." Lalu aku berbalik memeluk putriku, menepuk punggungnya hingga ia terlelap. Mobil mulai berjalan, bannya bergesekan dengan jalanan desa yang berbatu, lampu depannya menyorot jauh, merobek selubung kabut tebal. Saat itu, aku menoleh ke belakang, melihat rumah yang masih terang benderang, siluet Ibu Wati samar-samar di bingkai pintu, tangannya masih teracung dalam kemarahan. Aku menghela napas, berkata dalam hati, "Bu, saya benar-benar pergi." Angin yang masuk ke mobil terasa dingin, tapi hatiku lebih ringan dari sebelumnya. Dulu aku berpikir, asalkan sabar, asalkan berusaha, suatu hari aku akan disayangi. Tapi sekarang aku paham, ada orang yang tidak pernah tahu cukup, dan ada kehidupan yang hanya bisa diselamatkan ketika kita berani berbalik pergi. Di luar, kembang api mulai meletus lebih ramai, menerangi langit malam. Rania tersentak, membuka mata, bertanya lirih, "Ibu, kita pergi sejauh ini, apa nanti kita akan kembali?" Aku menggenggam erat tangannya, menatap lurus ke depan. "Tidak, sayang. Kita akan memulai hidup baru di tempat lain." Mobil terus melaju di tengah malam, meninggalkan semua kebisingan, makian, dan bau asap pedas dari dapur tua itu di belakang. Aku tidak menoleh lagi, karena aku tahu, jalan di depan, meski mungkin terjal dan dingin, adalah jalanku sendiri.
Tempat di mana aku bisa hidup dengan kehormatan, dengan harga diri, bukan dengan rasa takut. Mobil melaju perlahan di tengah malam yang pekat berkabut. Jalan desa yang berkelok, diapit oleh sawah yang gelap gulita. Hanya lampu depan mobil yang menyorot jauh, membentuk dua berkas cahaya redup seolah sedang merobek kegelapan. Aku duduk diam di kursi penumpang, memeluk Rania yang tertidur pulas. Kepalanya bersandar di dadaku, napasnya teratur. Aroma sampo anak-anak dari rambutnya adalah satu-satunya hal yang menenangkan hatiku di tengah malam yang panjang dan penuh duka ini. Bima mengemudi dalam diam. Cahaya dari dashboard mobil menerpa wajahnya, menampakkan raut yang lebih tirus dari biasanya. Tak ada yang bicara, hanya suara angin yang berdesir melewati kaca, suara ban di aspal basah, dan detak jam di mobil. Di tengah keheningan itu, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, setiap denyutnya terasa berat, bercampur antara lelah dan lega. Aku menunduk menatap putriku dalam pelukan, cahaya lampu jalan sesekali menyapu wajahnya, menerpa kulitnya yang halus dan bulu matanya yang lentik. Ia tidur nyenyak, tidak tahu bahwa beberapa jam lalu, ibunya diusir dari meja makan lebaran. Aku menelan helaan napas, merapikan selimutnya, air mata mulai menggenang, terasa asin di sudut bibir. Bima memecah keheningan, suaranya serak dan pelan. Aku tidak mengerti kenapa ibu bisa berbuat seperti itu. Ibuku bukan orang sejahat itu. Aku tidak menoleh, hanya menatap lurus ke jalanan gelap di depan. Kamu benar-benar tidak mengerti, setiap tahun aku siapkan parsel lebaran, setiap tahun aku beri hadiah perhiasan, uang, dan kue-kue mahal. Hanya tahun ini aku menggantinya dengan suplemen kesehatan karena kupikir bapak dan ibu sudah tua, kesehatan adalah yang terpenting. Ibumu menganggap itu sebagai penghinaan. Ia terkejut, mobil sedikit oleng karena tangannya gemetar. Keheningan panjang menyusul. Aku mendengar napasnya yang berat. Lalu ia mengangguk pelan seperti orang yang baru saja tersadar. Aku tidak tahu ibu berpikir begitu, katanya dengan nada sedih. Aku tersenyum tipis, senyum yang bercampur lelah dan getir. Bukan kamu tidak tahu, tapi kamu tidak pernah mau tahu. Karena kamu takut menghadapi kenyataan. Kamu pikir dengan diam, semua akan baik-baik saja. Ternyata, keheninganmu itulah yang memberi orang lain hak untuk menghina istri dan anakmu. Mobil terus melaju melewati setiap tikungan. Di luar, langit begitu gelap hingga aku tidak bisa membedakan mana sawah dan mana langit. Hanya cahaya redup bulan sabit yang menggantung di ujung cakrawala, terpencil dan rapuh, seperti diriku saat ini. Bima terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku memang salah. Ibu keterlaluan, tapi aku juga bersalah. Seharusnya aku melindungimu, bukan duduk diam membiarkan mereka menghinamu di depan anak kita." Suaranya tercekat seolah ada yang menahannya. Aku masih menatap lurus ke depan. Suaraku ringan. Tidak ada yang memaksamu memilih. Tapi kamu harus tahu, saat kamu diam, itu artinya kamu sudah berpihak pada mereka. Itulah yang namanya membunuh tanpa senjata. Keheningan kembali menyelimuti mobil, hanya suara angin dan wiper yang bergerak di kaca. Bima berkata perlahan, seolah takut pada suaranya sendiri. Aku tidak menyangka ibu bisa begitu karena masalah sepele. Aku menggeleng pelan. Bagi orang yang serakah, tidak ada masalah yang sepele. Setiap tahun aku berusaha menyenangkan ibumu, tapi semakin kuberi, semakin ia menganggapnya sebagai kewajiban. Jika hati seseorang tidak pernah tahu cukup, semua yang kita lakukan menjadi sia-sia. Bima menoleh padaku, matanya memerah. Kamu benar, aku benar-benar buta. Selama ini aku hanya berpikir yang penting damai, ibu senang. Tapi aku tidak sadar, senangnya ibu berarti ada orang lain yang menderita. Aku menggigit bibir menatap keluar jendela, suaraku merendah, bukan hanya menderita, tapi diinjak-injak. Coba kamu bayangkan, wanita mana yang mau diusir dari meja makan di malam takbiran di depan seluruh kerabatnya, dan masih mau kembali ke rumah itu? Kalimatku membuatnya terdiam, ia mencengkeram setir, buku-buku jarinya memutih. Aku tidak bicara lagi. Malam dingin, bau asap bakaran jerami dari kejauhan terbawa angin, membuat mata pedih. Aku menarik napas dalam-dalam,
Rasanya setiap napas membawa sedikit asap hitam pekat dari tahun-tahun yang kujalani di rumah itu. Bima menyalakan radio, alunan musik keroncong yang sedih terdengar. Angin malam sampaikan salamku, aku tersenyum, menoleh padanya. Dengarkan saja, lagu ini cocok untuk kita. Ia segera mematikannya, berkata pelan, jangan bicara begitu, Citra, aku minta maaf. Aku menjawab pelan, tidak apa-apa, aku tidak marah. Hanya menyesal. Menyesal kenapa? Tanyanya. Aku berbalik menatap matanya. Menyesal telah menyia-nyiakan bertahun-tahun untuk mempertahankan sesuatu yang tidak nyata. Keadilan di rumah mertua, ia terdiam. Hanya helaan napasnya yang terdengar. Jalan pulang ke Jakarta masih panjang. Aku menyandarkan kepala di kaca, menatap keluar. Lampu jalan melintas seperti kilasan kenangan yang perlahan memudar. Hatiku perlahan terasa lebih ringan, bukan karena tidak sakit lagi, tapi karena telah mencapai dasar luka, dan yang tersisa hanyalah keikhlasan. Bima berbisik, mulai sekarang, aku janji tidak akan membiarkan siapapun menghinamu lagi. Aku menjawab pelan, tidak perlu berjanji. Cukup kamu ingat, ada hal-hal yang jika sudah hilang, tidak bisa kembali lagi. Mobil terus melaju ke depan, meninggalkan di belakang sebuah pedesaan yang tenggelam dalam cahaya lampu redup. Aku menatap putriku yang tertidur, berbisik, ibu tidak akan membiarkan siapapun membuatmu menangis lagi. Itulah janji terkecil yang masih sanggup kutepati. Di depan, cahaya kota mulai terlihat, berkelip di tengah kegelapan. Aku memejamkan mata, setetes air mata jatuh, larut dalam suara angin di luar. Angin yang dingin, namun membawa rasa kebebasan. Lebaran tahun itu, apartemen kecil kami terasa sunyi mencekam. Tak ada ucapan selamat, tak ada suara kembang api, tak ada aroma opor atau tawa anak-anak seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya ada suara televisi yang memutar acara lawas, cahayanya yang redup memantul di dinding putih. Aku duduk meringkuk di sofa, melihat Rania yang asyik memakan sepotong kue lapis, tenggorokanku tercekat. Ia masih polos, sesekali menatapku dan bertanya, "Ibu, kenapa lebaran ini kita tidak pulang kampung?" Aku mengelus kepalanya, mencoba tersenyum. Karena tahun ini kita lebaran di rumah sendiri, biar lebih hangat, sayang. Tapi hatiku perih, aku tahu aku berbohong, agar ia tidak sedih, dan agar diriku sendiri tidak menangis. Bima duduk di meja makan, diam-diam membaca berita di ponselnya. Wajahnya lebih muram dari biasanya. Sejak kami meninggalkan rumah ibunya, ia hampir tidak bicara padaku. Mungkin hatinya masih terbayang-bayang kekacauan malam takbiran itu. Setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menghela napas dan menghindar. Keheningannya bukan lagi untuk menutupi, tapi untuk lari-lari dari kenyataan yang kami berdua tahu tapi tak ingin hadapi. Malam pertama Lebaran, hujan gerimis turun. Seluruh kota seolah tenggelam dalam kabut dan bau basah bunga yang layu. Aku duduk sendirian di dekat jendela, memandangi jalanan yang sepi, cahaya lampu kendaraan yang jarang-jarang terlihat di antara tirai hujan. Saat itu, aku sadar, belum pernah aku merasa sesepi ini. 10 tahun menjadi menantu, kukira aku sudah terbiasa dengan kepiluan, tapi ternyata saat melangkah keluar dari rumah itu, kehampaan terasa berkali lipat lebih besar. Pagi hari kedua, telepon berdering. Ibuku menelepon, suaranya tenang dan pelan. "Nak, ibu sudah dengar ceritanya. Ibu tidak menyalahkanmu, tapi ibu hanya ingin bilang satu hal, kalau kamu terus diam, orang akan menginjak-injakmu seumur hidup." Aku terdiam sejenak, mendengar suara angin di seberang sana. Kata-kata ibu seperti pisau tajam yang mengiris kabut di kepalaku. Ibu melanjutkan, suaranya serak karena menahan haru, "Kamu sudah bersabar 10 tahun. Kalau sabar terus, itu bukan lagi bijak, tapi lemah. Terkadang, untuk dihormati, kita harus menunjukkan pada orang lain bahwa kita tidak mudah diinjak." Aku terpaku setelah telepon ditutup. Kata-kata ibu terus terngiang di kepalaku seperti jenderang perang. Selama ini, aku selalu memilih mengalah, memilih diam demi kedamaian, demi citra menantu yang baik, tapi hasilnya apa? Aku diusir dari meja makan, direndahkan di depan kerabat, dan dibiarkan suamiku saat dihina. Lalu apa lagi yang harus kupertahankan? Sore itu,
Aku membuka lemari, mengambil buku catatan, dan mulai mendaftar nama-nama kerabat dari pihak suami. Nama setiap orang muncul jelas di benakku. Wajah-wajah yang pernah tertawa dan menyindir saat aku dipermalukan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon, menelepon mereka satu persatu. Suaraku tenang luar biasa. Permisi, Bude, Pak D, ini Citra. Tahun ini karena ada urusan mendadak, saya tidak sempat merayakan Lebaran di kampung. Jadi, saya ingin mengundang semua untuk datang ke Jakarta, makan-makan sebagai ganti Lebaran yang tertunda untuk menghangatkan kembali tali silaturahmi. Di seberang telepon, semua orang terdengar ragu. Mereka tidak menyangka aku akan berinisiatif. Beberapa langsung setuju, beberapa masih ragu-ragu, tapi aku tahu mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan oleh menantu yang diusir ini. Bima keluar dari kamar, menatapku yang sibuk di dapur dengan heran. Kamu mau apa lagi? Baru tenang 2 hari, kamu mau cari masalah lagi? Aku tersenyum tipis, suaraku ringan. Aku hanya ingin menjamu mereka dengan layak, merayakan Lebaran yang sesungguhnya. Ia mengerutkan kening. Aku takut mereka akan meremehkan kita lagi. Aku meletakkan pisau, menatap lurus ke arahnya. Tidak akan. Kali ini, mereka harus mengangkat kepala untuk melihat kita. Ia terdiam sejenak, lalu bertanya pelan, "Kamu mau melakukan apa?" Aku tersenyum tipis, mataku memancarkan keteguhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku akan mengajari mereka apa itu sopan santun. Aku mulai merencanakan jamuan makan itu, bukan lagi dengan persiapan malu-malu karena takut dicela. Aku memesan bahan-bahan dari toko terbaik. Daging sapi impor, seafood segar, anggur non-alkohol berkualitas. Aku melakukannya bukan untuk pamer, tapi agar mereka melihat, orang yang pernah mereka remehkan tidaklah kecil atau bergantung. Aku menyewa asisten koki, menyewa jasa kebersihan, dan menata meja makan dengan gaya modern yang berpadu dengan sentuhan tradisional. Setiap sudut rumah tertata rapi dan bersih. Saat Bima melihatku sibuk seharian, ia menghela napas. Aku hanya takut ibu tahu dan marah besar lagi. Aku menjawab tenang, jika ibu marah, kali ini biarkan seluruh keluarga melihat wajah aslinya. Ia menatapku, hendak mengatakan sesuatu tapi urung. Mungkin ia juga sadar, wanita yang telah menderita selama 10 tahun, ketika sudah bangkit, tak ada lagi yang bisa membuatnya takut. Malam itu, setelah semuanya selesai, aku memandangi rumah yang terang benderang, hatiku terasa aneh. Bukan puas, bukan marah, melainkan kebanggaan yang diam-diam. Aku berbisik pada diri sendiri, besok, mereka akan tahu, tidak semua orang yang diam itu lemah, dan tidak semua orang yang sabar itu bisa diinjak-injak. Di luar jendela, sisa-sisa kembang api dari pusat kota masih terlihat. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, hatiku terasa ringan seolah baru saja memutus tali yang membelengguku selama ini. Besok, jamuan makan itu bukan hanya sekadar makan, tapi saat di mana aku merebut kembali kehormatanku, sore hari ketiga Lebaran. Apartemen kecilku sudah terang benderang sejak awal. Meja makan panjang ditutup taplak putih bersih, vas berisi bunga lili kuning diletakkan di tengah, aroma daging sapi yang dimasak dengan anggur dan seafood kukus menyebar ke seluruh ruangan. Aku berdiri di tengah dapur, melihat semuanya sudah siap, hatiku tenang luar biasa, bukan antusias, bukan takut, hanya ketenangan seseorang yang sudah siap untuk sebuah konfrontasi di mana ia tidak akan kehilangan apa-apa lagi. Aku mengenakan gaun panjang berwarna krem yang elegan, rambutku disanggul rapi. Bima berdiri di sampingku, sesekali melirik ke pintu dengan cemas. Ia masih takut ibunya akan datang dan membuat keributan. Aku tersenyum, suaraku ringan tapi mantap. Jika ibu datang, biarkan ia melihat aku bukan lagi menantu yang menunduk. Tepat pukul 6 sore, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu. Di hadapanku serombongan kerabat suami, ada yang tersenyum, ada yang ragu. Di barisan paling depan, Ibu Wati melangkah masuk. Masih dengan penampilan yang sama, wajahnya dirias tebal, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kebencian. Ia menyapu pandang ke seluruh apartemen, suaranya sedingin es. Tinggal di apartemen sewaan saja pamer begini, mau ditunjukkan pada siapa?
Aku hanya tersenyum, mempersilakan. Silakan masuk, Bu, semuanya. Hari ini saya ingin kita semua makan bersama dengan gembira, sebagai ganti lebaran. Ia mendengus pelan, tapi tetap masuk. Kerabat di belakangnya memuji-muji. Wah, apartemennya kecil tapi bagus sekali, bersih seperti hotel. Ada yang menambahkan, Citra memang pintar, hidangannya tidak kalah dengan restoran. Aku tetap tersenyum berterima kasih. Tapi aku lihat bibir Ibu Wati terkatup rapat. Jamuan makan dimulai. Aku mengambilkan lauk untuk setiap orang, berbicara dan tertawa dengan wajar. Semua orang perlahan mulai santai. Obrolan menjadi lebih cair. Seseorang berkata, dengar-dengar Citra menyiapkan semua ini sendirian, bahkan menyewa asisten koki. Yang lain menimpali. Nah, baru tahu kan menantu keluarga ini punya kemampuan, bukan orang sembarangan. Kalimat itu membuat seluruh meja hening, semua mata tertuju pada Ibu Wati. Ia meletakkan sendoknya, tersenyum sinis, hanya pencitraan. Orang yang bijak tidak perlu membuktikan apa-apa, aku tetap tersenyum, suaraku ringan tapi jelas. Saya tidak sedang membuktikan apapun, Bu. Saya hanya ingin menunjukkan pada kerabat semua, bahwa lebaran ini, meskipun tidak di kampung, saya tetap menjalankan kewajiban saya. Suasana menjadi tegang sejenak, lalu seorang paman dari pihak suami angkat bicara. Mbak Yuwati, punya menantu seperti ini itu anugerah. Zaman sekarang sulit cari yang mau bekerja keras dan sopan, jangan dipersulit terus. Kalimat itu seperti jarum yang menusuk harga diri Ibu Wati. Ia tersenyum paksa. Saya hanya mendidik anak agar tahu diri. Siapa bilang saya mempersulit? Aku berdiri, menuangkan minuman untuk semua orang, lalu menatap lurus ke arah Ibu Wati, suaraku lembut tapi tegas. Saya selalu tahu diri di hadapan ibu, hanya saja, tahu diri bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri saya. Meja makan sunyi, semua mata tertuju padaku. Wajah Ibu Wati memucat, hendak berdiri tapi Pak Suryo, suaminya yang sejak tadi diam, menahan tangannya. Suaranya lelah, sudah, Bu, makan saja. Sudah tua. Buat apa bersaing dengan menantu? Kalimat itu seperti tamparan bagi kebanggaan Ibu Wati. Ia menarik tangannya, matanya penuh kebencian, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Aku paham, ini bukan lagi pertengkaran antara dua wanita, melainkan adu kekuatan. Siapa yang bisa tetap berdiri tegak di bawah tatapan seluruh keluarga. Jamuan makan berlanjut, suasana sedikit lebih cair, tapi di hatiku masih tegang. Aku tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin ia melihat bahwa orang yang pernah ia remehkan kini bisa berdiri sendiri, mandiri, dan bersinar tanpa perlu belas kasihan siapapun. Saat pesta usai, semua orang berpamitan. Semua memuji, Citra, kamu hebat sekali. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku hanya tersenyum tanpa menjawab. Ibu Wati, wajahnya sedingin es, berbalik pergi tanpa pamit. Bima berbisik, apa kamu tidak merasa keterlaluan? Aku menatapnya, suaraku dalam. Tidak. Aku hanya mengembalikan apa yang mereka berikan. Bedanya, aku melakukannya dengan cara yang terhormat. Ia terdiam, tidak membantah, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Malam itu, aku membersihkan dapur, mencuci setiap gelas yang tersisa. Suara air mengalir memantulkan bayanganku yang samar di cermin. Aku teringat Ibu Wati, wanita yang seumur hidupnya hidup demi harga diri. Aku tahu, malam ini ia tidak akan tidur nyenyak, karena di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, mungkin muncul rasa takut. Takut kehilangan kekuasaan, takut tak ada lagi yang mau menunduk di hadapannya. Aku mengelap tangan, menatap keluar jendela. Di kejauhan, sisa kembang api meletus, menerangi langit. Aku tersenyum tipis, hatiku terasa lega sekaligus penuh firasat. Aku tahu, pesta ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari badai baru, dan kini, aku siap menghadapinya. Setelah jamuan lebaran itu, suasana di keluarga suamiku berubah total. Kukira setelah diperlihatkan di depan seluruh kerabat, ibu mertuaku akan diam demi menjaga harga diri. Aku salah. Ibu Wati, wanita yang hidup demi gengsi, tidak tahan dengan rasa malu itu. Amarah di dalam dirinya seperti bara yang tertutup abu,
Hanya butuh sedikit angin untuk berkobar hebat. Sejak hari itu, ia mulai menelepon terus-menerus. Setiap kali namanya muncul di layar, punggungku terasa dingin. Aku tidak mengangkatnya, tapi pesan terus masuk. Hebat sekali kamu, berani membuatku malu. Seluruh kerabat bilang aku tidak bisa mendidik menantu. Kamu senang kan? Lihat saja, kamu akan membayarnya, dasar anak kurang ajar. Awalnya aku gemetar, lama-lama aku hanya merasa lelah. Aku meletakkan ponsel, memeluk putriku, mencoba melupakan, tapi ia tidak berhenti. Pagi hari ke-7 Lebaran, ia muncul di depan pintu apartemenku. Masih dengan baju hangat yang sama, rambut acak-acakan, wajah memerah. Ia menggedor-gedor pintu dengan keras. Buka pintunya. Aku tahu kamu sembunyi di dalam. Citra, kamu merebut anakku, merebut harga diriku, sekarang mau sembunyi. Suaranya menggema di seluruh koridor, membuat tetangga penasaran dan membuka pintu mereka. Aku membuka pintu sedikit, mencoba tetap tenang. Bu, ada apa? Kita bicara baik-baik. Ini area umum. Orang-orang melihat. Ia mendorong pintu dengan keras, menerobos masuk. Biar saja mereka lihat. Biar mereka tahu kamu itu menantu macam apa. Bima berlari keluar, menahan ibunya. Bu, tenang Bu. Saya mohon. Tapi ia menepis tangan Bima, menunjuk lurus ke wajahku. Kamu pikir kamu hebat? Dengan satu jamuan makan kamu bisa membuat seluruh keluarga memusuhiku? Kamu membuatku malu. Sekarang bagaimana aku bisa hidup? Aku mundur selangkah. Suaraku tetap datar. Bukan saya yang membuat ibu malu. Ibu sendiri yang membuat orang lain melihat sifat asli ibu. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Ia berteriak, suaranya parau. Aku bunuh kamu. Lebih baik aku mati daripada kamu injak-injak. Lalu ia menyambar vas bunga di meja, melemparkannya ke lantai. Pecahan kaca berhamburan. Jeritan, suara pecah, dan suara tetangga yang berlari mendekat, semuanya menjadi pemandangan kacau yang belum pernah terjadi. Aku menarik Rania berlindung di belakangku, jantungku berdebar kencang. Bima memeluk ibunya, memohon. Bu, pulanglah. Ibu membuat saya malu. Ibunya meronta, menunjuk wajah Bima. Kamu bilang begitu? Kamu benar-benar meninggalkan ibumu demi dia. Air matanya mengalir, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kekalahan. Gengsi yang ia pegang seumur hidupnya kini hancur, membuatnya gila, tak lagi tahu mana benar dan salah. Tetangga semakin ramai. Seorang ibu-ibu melangkah maju, berkata pelan, "Sudah, Bu. Ada masalah, selesaikan di rumah. Sudah tua, jangan membuat anak cucu malu." Ibu Wati menatapnya tajam. Malu apa? Anak saya direbut, harga diri saya diinjak-injak. Siapapun di posisi saya akan melakukan hal yang sama. Suaranya melengking, hilang di antara bisik-bisik kerumunan. Seseorang berbisik, ibu ini sepertinya stres berat. Wajah Bima memerah, ia menunduk dalam-dalam. Aku melihat pemandangan itu dengan hati yang berat. Tak ada lagi amarah, hanya rasa kasihan. Wanita ini, seumur hidupnya hanya hidup untuk dipuji, dan ketika tak ada lagi yang memujinya, ia hancur seperti rumah tanpa fondasi. Setelah ditenangkan oleh tetangga, Bima memapah ibunya keluar. Ibu Wati masih terus memaki di sepanjang koridor. Aku tidak akan diam saja. Seumur hidupmu, kamu akan berlutut memohon ampun padaku. Aku menutup pintu, bersandar di dinding, menghela napas. Aku tahu, ini bukanlah yang terakhir, badai yang sesungguhnya akan datang. Dan benar saja. Sejak hari itu ia terus mengganggu. Kadang menelepon untuk memaki, kadang membawa kenalannya untuk menjelek-jelekkanku pada manajemen gedung. Ia bilang aku tidak tahu terima kasih, kurang ajar. Bahkan menuduhku menggunakan pelet untuk mengikat suamiku. Penghuni gedung mulai tahu, ada yang bersimpati, ada yang ikut mencemu. Aku berusaha tenang, tidak menanggapi, tidak berdebat. Tapi Bima kelelahan. Ia berangkat kerja lebih pagi, pulang lebih malam, menghindari semua percakapan. Setiap kali aku bertanya, "Kamu mau membiarkan ibu terus begini?" Ia hanya menghela napas. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suatu sore, ia muncul lagi, tapi kali ini berbeda. Wajahnya kosong, mata merah, rambut acak-acakan. Ia berdiri di lobi apartemen, berteriak, "Di mana anakku?
Aku mau anakku kembali. Menantuku itu jahat, dia merebut segalanya dariku. Semua orang keluar melihat, petugas keamanan harus turun tangan. Aku melangkah mendekat, hendak membujuknya pulang, tapi ia berbalik cepat, mengangkat tangan hendak menamparku. Aku berhasil menghindar, tapi ayunan tangannya itu menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Tangannya membentur dinding, tepat mengenai tombol alarm kebakaran. Lampu merah berkedip, sirene meraung-raung, dan seluruh sistem pemadam api menyemprotkan air dengan deras ke seluruh lobi, membuat semua orang panik. Aku terpaku, air membasahi rambutku, menatap Ibu Wati yang jatuh terduduk di lantai yang licin. Sirene meraung, petugas keamanan berlarian, penghuni berteriak. Seseorang berseru, ibu itu merusak sistemnya. Ya Tuhan, seluruh lobi banjir. Aku berdiri diam, tak bisa berkata apa-apa. Pemandangan itu seperti simbol kehancuran. Semua yang pernah Ibu Wati coba pertahankan harga diri, kekuasaan, gengsi kini lenyap di telan air dingin itu. Aku tidak merasa menang, hanya merasakan kesedihan yang aneh. Mungkin, inilah awal dari harga yang sesungguhnya harus ia bayar. Sirene alarm kebakaran masih meraung di seluruh gedung. Air dari sprinkler menyembur deras seperti hujan buatan. Warga berlarian panik. Petugas keamanan berteriak-teriak. Tim teknisi bergegas mematikan sistem. Aku berdiri membeku di tengah lobi, air dingin meresap ke pakaianku, rambutku basah kuyup, setiap tetesnya jatuh ke bahu terasa menusuk. Ibu Wati terduduk di lantai, pakaiannya basah lepek, riasannya luntur, matanya kosong, bibirnya gemetar. Saya tidak sengaja. Saya hanya ingin dia mendengarkan saya. Suaranya lemah, tapi tak ada lagi yang merasa kasihan. Petugas keamanan mendekat, suaranya tegas. Ibu yang menyentuh alatnya, kan? Sistem pemadam kebakaran aktif sepenuhnya, seluruh lantai dasar banjir, area kantor di lantai 1 juga rusak. Ibu harus segera menghadap manajemen. Seorang penghuni tua di dekatnya menggelengkan kepala. Ya Tuhan. Lebaran kok bikin kekacauan begini, merepotkan satu gedung. Bisik-bisik, suara mesin pompa, dan gemericik air berpadu menjadi musik kekacauan di malam Lebaran yang tak ingin diingat siapapun. Bima berlari turun, wajahnya pucat pasi. Ia berlutut, mencoba menolong ibunya. Bu, kenapa ibu melakukan ini? Sudah berapa kali aku bilang. Ibu Wati menutup wajahnya, terisak. Aku tidak sengaja. Aku hanya mau bicara. Dia mengusirku, dia meremehkanku. Aku berdiri di dekatnya, mendengarnya, dan hanya merasa dingin di hati. Semua alasannya kini terasa kecil dan lemah, seperti abu yang tersapu air. Sekitar 1 jam kemudian, tim manajemen gedung memanggil kami semua ke kantor. Manajer gedung, seorang pria paruh baya, menunjukkan daftar kerugian. Seluruh lantai 1 tergenang air, sistem kelistrikan rusak, perabotan kantor perusahaan penyewa juga hancur. Total biaya perbaikan sementara diperkirakan 500 juta rupiah. Ia berkata dengan tegas. Sesuai aturan, orang yang menyebabkan insiden harus menanggung seluruh biaya perbaikan. Rekaman CCTV jelas menunjukkan Ibu Wati yang memicu sistemnya. Ibu bisa melihatnya sendiri. Ia menekan tombol. Layar menampilkan adegan Ibu Wati mengayunkan tangan dan mengenai tombol alarm. Ruangan itu sunyi senyap, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar, wajah Ibu Wati pucat pasi. Ia tergagap, saya tidak punya uang. Saya hanya orang tua, tolong kasihanilah saya. Tapi suara manajer tetap datar. Jika tidak dibayar, kami terpaksa membuat laporan dan menempuh jalur hukum. Penghuni gedung sudah sangat kesal, saya tidak bisa melindungi ibu. Bima duduk di sebelahnya, wajahnya kosong. Aku meliriknya, suaraku pelan tapi jelas. Kamu sudah dengar, inilah akibat dari membiarkan masalah berlarut-larut. Ia menoleh padaku, matanya lelah, suaranya tercekat. Aku tahu, tapi ibuku. Aku memotongnya. Ini bukan lagi soal ibu, tapi soal tanggung jawab. Ia yang berbuat, ia yang harus menanggung. Ibu Wati menoleh padaku, matanya melotot. Maksudmu apa bicara begitu? Kamu senang, kan? Kamu mau aku mati baru puas. Aku menatap lurus ke arahnya,
mataku tenang. Tidak, Bu. Saya hanya ingin Ibu mengerti, hidup ini ada batasnya. Saat Ibu melanggar batas orang lain, cepat atau lambat Ibu akan membayar harganya. Tidak ada yang membuat Ibu malu, Ibu sendiri yang melakukannya. Kalimat itu membuatnya tercekat, tangannya gemetar mencengkeram bajunya. Bima menghela napas, mengeluarkan buku tabungan, menandatangani surat untuk membayar sebagian uang muka, tapi staf manajemen tetap berkata sisanya harus dilunasi dalam 2 minggu atau akan dibawa ke pengadilan. Surat pernyataan dicetak, angka Rp500.000 tercetak tebal di tengah halaman, seperti pisau yang menusuk harga diri Ibu Wati. Keluar dari ruangan itu, Ibu Wati jatuh terduduk di anak tangga, kedua tangannya gemetar. Bima mencoba membantunya, tapi ia menepisnya, suaranya parau. Aku menyesal melahirkanmu. Aku besarkan kamu supaya kamu membiarkan istrimu menghinaku seperti ini. Bima membeku, matanya memerah. Ia berkata pelan, suaranya bergetar. Tidak ada yang menghina ibu. Ibu yang melakukannya sendiri. Ibu bukan lagi orang yang dulu aku kenal. Aku berdiri beberapa langkah dari sana, mendengar setiap kata dengan jelas. Rasa sakit menyelinap di hatiku, tapi bercampur dengan ketenangan yang aneh. Bertahun-tahun aku menunggu Bima menyadari hal ini. Sekarang ia telah melihatnya. Meskipun terlambat, hari-hari berikutnya, berita tentang Ibu Wati merusak sistem gedung menyebar. Tetangga menatapnya dengan campuran kasihan dan kesal. Ada yang berbisik, dia menuai apa yang dia tanam. Yang lain menyahut, sudah tua tapi gengsinya tinggi, siapa yang tahan? Ibu Wati mulai mengurung diri di rumah tuanya, tidak berani keluar. Setiap kali ke pasar dan mendengar orang berbisik, ia akan menunduk dalam-dalam, berjalan cepat seperti lari. Bima menjadi pendiam. Ia sulit tidur, setiap malam hanya duduk memandangi putri kami tidur. Suatu malam ia berkata pelan, "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ibuku membencimu, tapi aku merasa kamu tidak salah." Aku menjawab pelan, "Tidak perlu lagi mencari siapa yang benar dan salah. Cukup kamu mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti semula." Aku menatapnya, hatiku terasa kasihan sekaligus jauh. Ikatan 10 tahun kini terkikis oleh retakan yang diciptakan ibunya hingga tak bersisa. Suatu sore, saat aku menjemput Rania dari sekolah, aku melihat Ibu Wati berdiri di halaman apartemen. Pakaiannya lusuh, rambutnya yang memutih acak-acakan. Ia melihatku, hendak mendekat tapi terhenti, matanya bimbang. Aku berhenti, kami saling pandang di bawah sinar matahari yang redup. Tak ada yang bicara, hanya angin yang bertiup, membawa bau aspal panas dan sisa-sisa kesalahan. Aku menggendong putriku, berbalik pergi. Di belakang, aku mendengar suara Ibu Wati memanggil pelan, "Citra." Tapi aku tidak menoleh. Ada panggilan yang datang terlalu terlambat, hingga tak lagi punya arti. Sebulan setelah insiden itu, segalanya tampak kembali tenang. Tapi aku tahu, itu hanya ketenangan di permukaan. Di dalam, retakannya sudah terlalu dalam untuk diperbaiki. Aku tetap bekerja seperti biasa, mengantar jemput putriku setiap hari. Bedanya, di hatiku tak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga suami. Terkadang, melepaskan bukan karena benci, tapi karena tak ada lagi kekuatan untuk bertahan. Ibu Wati, sejak kasus ganti rugi itu, kehilangan semua wibawanya. Kerabat menjauh, takut terseret masalah. Tetangga menghindar. Kabarnya, setelah menjual satu-satunya petak tanah yang tersisa untuk membayar denda, ia hidup menyendiri, jarang keluar rumah, rambutnya semakin memutih. Aku mendengar kabar itu tanpa rasa puas. Jika ini adalah aku beberapa bulan lalu, mungkin aku akan merasa lega karena orang yang menindasku akhirnya menerima akibatnya. Tapi sekarang, hatiku terasa hampa. Ada orang-orang yang ketika mereka jatuh, kita tidak bisa merasa bahagia. Bima tetap bersamaku, tapi ia bukan lagi pria yang pernah ku percaya. Ia menjadi pendiam, sering melamun. Aku tahu ia terbelah antara aku dan ibunya, antara kewajiban dan cinta, antara masa lalu dan masa kini. Suatu malam, ia berkata pelan, "Aku tahu aku banyak salah, kalau bisa diulang, aku tidak akan membiarkanmu sendirian seperti itu." Aku tersenyum.
menjawab ringan. Untuk apa diulang? Pelajarannya sudah jelas. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ia menunduk, tidak bicara lagi. Hidupku kembali ke ritme yang biasa. Pagi mengantar anak sekolah, malam mengajarinya membaca. Rania tumbuh cepat, menjadi anak yang penurut dan pengertian. Suatu hari ia bertanya, "Ibu, kenapa nenek tidak pernah telepon kita lagi?" Aku mengelus rambutnya. "Karena nenek sedang lelah, sayang. Nenek butuh waktu untuk istirahat." Ia mengangguk, lalu berbisik, "Nanti kalau nenek sudah sehat, Rania mau kasih lukisan buatan Rania." Aku terdiam, hatiku mencelos. Anak-anak selalu memiliki sesuatu yang telah hilang dari orang dewasa, pengampunan. Suatu sore, saat aku sedang bersih-bersih, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana, suara seorang wanita, "Mbak Citra." "Ya, saya tetangga Bu Wati. Tadi beliau jatuh di halaman, untungnya tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Saya cuma mau mengabari." Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Baik, terima kasih Bu." Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Bukan kasihan, tapi kesedihan yang sulit dijelaskan. Orang yang pernah menyakitiku begitu dalam, kini begitu kesepian hingga tak ada yang menemaninya saat terjatuh. Malamnya, aku menceritakan hal itu pada Bima. Ia terdiam sejenak, lalu diam-diam pergi dari rumah. Aku tidak bertanya ia kemana, hanya menduga ia tidak akan pulang malam itu. Pagi harinya, aku melihatnya tertidur di sofa, wajahnya lelah, tangannya masih menggenggam sapu tangan milik ibunya. Ia berkata pelan, "Ibu menangis terus. Dia bilang tidak pernah menyangka semuanya akan jadi begini." Aku menatapnya, suaraku ringan tapi tegas. "Menangis tidak membuat siapapun menjadi suci. Ibumu perlu belajar bertanggung jawab, bukan menyalahkan keadaan." Ia mengangguk, matanya merah. "Aku tahu. Tapi bagaimanapun juga, dia ibuku. Aku tidak bisa meninggalkannya." Aku menjawab, "Dan aku tidak bisa kembali ke tempat yang membuatku menderita." Kalimat itu menutup semua perdebatan yang tersisa di antara kami. Waktu berlalu, segalanya perlahan memudar. Orang-orang masih membicarakan insiden banjir di awal tahun itu sebagai kisah sedih, sementara aku memilih diam, hidup dengan tenang, dan mengajari putriku apa artinya harga diri. Aku tidak ingin ia membenci siapapun, hanya berharap ia tahu bahwa dalam hidup ini, tak ada yang berhak menginjak-injak harga diri orang lain, bahkan atas nama keluarga. Suatu pagi, aku mengantar Rania ke sekolah. Langit cerah, matahari pagi yang hangat menyinari pepohonan. Putri kecilku tertawa riang, menggenggam tanganku erat. Di saat itu, aku merasa bebas. Bukan karena ada yang membayar harga, tapi karena aku telah benar-benar melepaskan. Di ujung jalan, aku berpikir, ada kehidupan yang tak perlu kita balas. Mereka akan tergelincir oleh keserakahan dan ego mereka sendiri. Karena terkadang, karma tidak datang dari jauh, melainkan dari ucapan dan perbuatan diri sendiri. Aku tersenyum, berkata pelan pada putriku, "Ayo, sayang, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan." Putri kecilku bersorak, tawanya menggema di pagi yang cerah. Di dalam hatiku, semua penderitaan seolah sirna, di belakang, masa lalu telah tertutup, di depan, hanya ada jalan yang damai, di mana seorang wanita yang pernah terluka, akhirnya belajar berjalan dengan kakinya sendiri,